Kamu bilang kamu mau melakukan apapun untukku. Film dimulai dengan latar tahun 1986 di sebuah desa di Jawa Timur. Tinggallah seorang gadis cantik bernama Susana. Dia menjalin kasih dengan seorang pria bernama Surya. Mereka berdua sudah lama menjalin hubungan dan berencana untuk menikah. Pada suatu hari, Susana terlihat menonton perlombaan gulat. Rupanya Susana ingin menyaksikan kekasihnya yang ikut dalam perlombaan tersebut. Surya terlihat kewalahan menghadapi lawannya. Kehadiran Susana membuat Surya kembali bersemangat. Akhirnya dia mampu menaklukkan lawannya dan memenangkan perlombaan itu. Susana dan Surya pulang bersama dengan membawa seekor domba sebagai hadiah perlombaan gulat lumpur tadi. Dia berniat ingin menjual hadiah itu yang digunakan sebagai mas kawin buat Susana kelak ketika mereka menikah nanti. Surya mengantarkan Susana ke rumahnya. Setelah mereka sampai di rumah Susana, kedua orang tua Susana tampak menangis ketakutan atas kehadiran anak buah Raden Aryo yang telah ditugaskan Raden Aryo untuk menagih utang ayahnya. Raden Aryo adalah seorang juragan sekaligus orang terkaya di desa mereka. Ayah Susana telah kalah berjudi sabung ayam. Tanpa sepengetahuan keluarga, dia telah menggadaikan rumah dan sawahnya kepada Raden Aryo. Susana meminta waktu kepada anak buah Raden Aryo untuk melunasi hutang ayahnya. Bahkan Surya rela menyerahkan seekor domba hadiah perlombaan tadi sebagai bentuk komitmen untuk melunasi hutang keluarga Susana yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Keesokan harinya Susana dan keluarga diundang di rumah Raden Aryo. Mereka dijamu dengan baik dan makan yang istimewa oleh keluarga konglomerat di desa itu. Bapak Susana mengira undangan tersebut untuk membahas masalah hutangnya. Raden Aryo punya maksud untuk meminang Susana menjadi istrinya agar mendapatkan keturunan yang selama ini dia idam-idamkan. Karena sejak menikah dengan Minanti, Raden Aryo belum juga diberikan momongan. Keputusan itu tentu mengejutkan bagi Minanti serta Susana dan keluarga. Demi melunasi hutang bapaknya, dengan terpaksa Susana menerima pinangan itu. Pernikahan mereka digelar dengan mewah dengan menampilkan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Rupanya kabar pernikahan Susana terdengar sampai di telinga Surya, sehingga pemuda yang cemburu berat itu datang dengan mabuk ke acara pernikahan kekasihnya dan membuat keributan di sana. Surya sempat bertarung dengan anak buah Raden Aryo hingga membuat layar wayang kulit terbakar. Jelas, hal itu membuat Raden Aryo murka dan meminta anak buahnya menghajar Surya. Karena Surya hanya seorang diri, akhirnya Surya pun kalah. Dia dihukum cambuk oleh suami kekasihnya. Bahkan Raden Aryo hampir memotong tangan Surya. Tetapi Susana berhasil menghalanginya. Susana memohon kepada suaminya agar melepaskan Surya. Dia berjanji akan menuruti keinginan Raden Aryo asalkan Surya dibebaskan. Raden Aryo langsung membawa Susana ke kamar untuk karena terlalu sering tidur dengan Susana, hal itu membuat Minanti cemburu. Tapi Raden Aryo menegaskan bahwa itu semua dia lakukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang bisa menjadi penerusnya. Pagi harinya Minanti meminta pembantunya yang bernama Ratih untuk membawa sisir Susana yang ada rambutnya. Sepertinya Minanti bakalan mengguna-guna Susana. Susana sedang tertidur, dia dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak di balik selimutnya. Ketika dia membuka, ternyata puluhan ular menggelitik kakinya hingga dia terbangun. Hal itu membuat Susana ketakutan dan langsung lari keluar dari kamar. Sebagai istri muda juragan paling kaya di desa itu, Susana dan Aryo diarak warga untuk mengikuti acara wiwitan, yaitu acara penyambutan pesta panen hasil pertanian warga. Di awal acara, Raden Aryo memberikan sambutan dan kabar gembira bahwa istri mudanya yang bernama Susana telah hamil. Sementara Surya yang begitu mencintai Susana mendengar berita kehamilan Susana tampak sakit hati dan sangat kecewa. Malam harinya, Minati mendatangi dukun kesayangannya yang bernama Kijaya. Dia membuat pengaduan gara-gara ular yang dia kirim kepada Susana tidak mempan menyakitinya. Bahkan Susana hamil anak dari suaminya. Minati ingin dukun itu membuat Susana mati dengan menderita. Teror demi teror terus menghantui Susana. Saat Susana menangguk secangkir teh hangat, dia tersendak dan hampir tidak bisa bernafas. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dari dalam tenggorokan dan mulutnya keluar untayan rambut.
Suatu ketika, Susana yang sedang hamil besar berbelanja ke pasar ditemani pelayannya yang bernama Ratih. Saat di sana dia melihat Surya menjadi kuli panggul. Melihat kehadiran Susana, Surya yang sakit hati dan kecewa mencoba menghindar. Namun Susana berusaha menemui Surya. Surya mengutarakan kekecewaannya dan sakit hatinya kepada Susana yang mengandung anak dari Raden Aryo. Susana beralasan melakukan semua itu untuk keluarganya, bukan karena dia mencintai Raden Aryo. Susana mengatakan kalau Surya masih mencintainya, dia meminta bantuan kepada Surya karena nyawanya saat ini terancam. Dia meminta tolong kepada Surya untuk mencari tahu soal santet itu. Minati semakin tidak sabar karena Susana akan segera melahirkan. Dia kembali menagih janji kepada dukun Ki Jaya karena sampai saat ini Susana masih belum mati. Ki Jaya memberikan jalan terakhir kepada Minati untuk membuat Susana mati, yaitu dengan menggunakan ilmu Banaspati. Namun syaratnya Minati harus mau tidur dengannya karena tidak ada pilihan lain. Dengan kesal Minati mau menuruti permintaan dukun itu untuk tidur dengannya. Suatu hari ketuban Susana pecah. Dia kesakitan dan membuatnya harus bersalin. Saat bersamaan disitulah dukun yang disewa Minati mulai melakukan ritual ilmu Banaspati. Sang bidan didampingi Ratih membantu Susana dalam persalinan. Namun mereka kesulitan tidak bisa mengeluarkan bayi dari perut Susana. Sementara Susana yang terus-menerus kesakitan, kandungannya semakin lama semakin membesar dan mendadak berputar ke belakang. Kondisi itu membuat sang bidan dan Ratih ketakutan. Makin lama makin membesar, hancurlah perut Susana yang membuat punggungnya bolong, sehingga akhirnya Susana mati secara mengenaskan. Sementara bayi perempuan yang dikandungnya bisa diselamatkan. Di saat seperti itu Minanti masih sempat-sempatnya menfitnah Susana bahwa dia tewas karena main ilmu hitam. Minanti meminta kepada Raden Aryo untuk menguburkan Susana agar tidak ada orang yang tahu atas kejadian meninggalnya Susana. Keesokan harinya Surya membawakan tasbih dan Al-Quran buat Susana. Dia kaget tak percaya saat bertemu Ratih yang menceritakan kalau Susana telah meninggal dunia saat melahirkan karena bayi yang dilahirkan menembus punggungnya. Ratih mengatakan bahwa Susana meninggal karena disantet. Surya sangat emosi dan bersedih mendengarnya. Surya pun lantas menanyakan kepada Ratih siapa yang melakukannya santet itu. Ratih tidak mengetahui, kemudian dia bertanya di mana makam Susana kepada Ratih. Surya yang begitu terpukul dan hancur pada malam itu, dia langsung mendatangi makam Susana dan menggalinya. Dia mengeluarkan mayat kekasihnya itu yang ternyata tidak dimakamkan secara layak oleh Minati. Surya menangis histeris dan memeluk jasad Susana. Dia juga membawanya pergi dari kuburan sampai tertidur di hutan dekat air terjun. Surya terbangun saat mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Surya kembali memboyong tubuh yang tak bernyawa itu dan berhenti di bawah pohon besar. Rupanya ada yang mengawasi Surya, namun entah siapa itu, hanya suaranya saja yang bergema dan menyebut namanya Samil. Iblis itu bertanya, mayat siapa yang dibawa Surya dan apa penyebab kematiannya. Surya pun menjelaskan panjang lebar pada sosok yang tak terlihat itu karena Susana tewas disantet dan pasti penuh dengan dendam kesumat. Samil lalu membuat perjanjian dengan Surya. Jika Susana berhasil hidup kembali, maka Surya harus menyerahkan bayi kekasihnya kepada iblis itu. Surya pun menyetujui permintaan Samil. Dia diminta agar tidak membuka matanya sebelum iblis itu menyuruhnya. Di tengah hujan deras dan petir yang menyambar, akhirnya Susana benar-benar hidup kembali. Surya pun sangat senang kekasihnya hidup kembali. Namun dia kaget karena punggung Susana yang bolong dipenuhi darah. Ternyata Susana tidak ingat sama sekali dengan apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa saat kemudian Susana mendengar tangisan bayi dan dia menghilang begitu saja. Pada malam harinya, Susana melihat bayi yang menangis digendong pengasuhnya dari luar jendela. Saat itu ada tukang bakso menjajakan dagangannya, namun tiba-tiba dia berteriak ketakutan setelah melihat penampakan Susana dengan lubang di punggungnya.
Pria itu berlari bersama gerobaknya, namun Susana ternyata sudah berada di depannya. Setelah terjebak dan tidak bisa lari dari Susana, tukang bakso yang ketakutan dia meminta ampun kepada Susana. Saya buta dan agak budek. Tukang bakso mengungkapkan bahwa dia berasal dari kampung sebelah dan dia tidak tahu tentang Susana. Bang, 10 mangkok lagi. Rupa-rupanya teror hantu Susana telah menyebar ke pelosok desa. Lucunya para warga malah mengadukan kepada hansip kampung yang bernama Japra dan Rojali agar menangkap sundel bolong itu. Sementara itu Surya kembali ke hutan dan mencari Susana. Setelah bertemu dengan Susana, Susana bertanya kepada kekasihnya kenapa dia bisa begini. Surya pun mengatakan yang sebenarnya terjadi, bahwa Susana telah mati disantet dan melahirkan dari punggung. Selain itu, Surya juga menjelaskan kenapa Susana bisa bangkit kembali dari kematiannya, di mana Surya telah membuat perjanjian dengan iblis. Susana pun bingung kenapa Surya sampai melakukan hal ini. Surya beralasan bahwa dia ingin hidup kembali bersama Susana karena dia sangat mencintai Susana, lalu meminta bantuan Surya agar dia bisa menyelamatkan anaknya dari Minati. Keesokan harinya, Surya menghampiri Ratih di pasar untuk meminta bantuannya. Surya membawa Ratih ke hutan untuk dipertemukan dengan Susana. Betapa takutnya Ratih saat mendengar gelak tawa sundel bolong yang berada di atas pohon. Dia hampir saja menyakiti Ratih. Untungnya, Surya segera mencegahnya dan meyakinkan bahwa Ratih bisa membantu menyelamatkannya. Ratih benar-benar ketakutan dan tak percaya jika juragannya hidup kembali. Dia merengek meminta Surya agar tidak membawa dalam urusan besar tersebut. Surya hanya ingin mengetahui keadaan bayinya Susana. Pembantu itu pun bilang bahwa anak Susana sehat dan baik-baik saja. Namun, dia khawatir dan curiga kepada Minati yang akan menyakiti bayi itu, karena memang dia tidak menyukainya. Pada suatu hari, Minati hampir menenggelamkan bayi Susana di bak mandi, dan beruntungnya Ratih mempergokinya. Biar saya saja yang mandikan, Dor. Yo. Suatu hari, Ratih mengetahui kedatangan Dukun Jaya ke rumahnya, namun dia tidak tahu tujuan dukun itu. Ternyata dukun itu ingin memberitahu Minati bahwa ada makhluk gaib yang mencoba masuk ke rumahnya. Malam harinya, Ratih mengantar Surya ke rumah Dukun Ki Jaya. Di sana Surya meminta Ki Jaya mencabut perlindungan rumah Aryo yang telah dipasang pagar gaib, karena dia dan Susana akan mengambil bayinya dari sana. Sayangnya malam itu Susana tidak bisa menembus pagar gaib rumah Dukun Ki Jaya. Surya yang saat itu tahu bahwa Ki Jaya telah menyantet Susana, dia tidak tinggal diam dan ingin menghajar dukun itu. Sayangnya tangan Surya dikendalikan oleh dukun tersebut dengan boneka santetnya. Dukun Ki Jaya juga berniat ingin membunuh Surya dengan kerisnya. Tapi sungguh malang sekali nasib Ratih harus meregang nyawa tertusuk keris itu saat mencoba melindungi Surya. Untungnya Ratih masih bisa mengambil kalung sakti Dukun Jaya dan melemparnya ke tungku kemenyan. Saat itu juga pagar pelindung rumah dukun itu pun hilang, sehingga Susana berhasil masuk ke dalam rumah itu dan menolong Surya dengan tangannya hingga tak bisa berbentuk lagi. Rojali dan Japra yang memburu sendal borong secara tidak sengaja melihat Susana berjalan. Mereka langsung menjatuhkan jebakan kurungan yang telah dipasang sehingga Susana terjebak di sana. Saat Japra dan Rojali mendekatinya, mereka heran. Ternyata yang ada di dalam kurungan itu adalah Susana, istri Raden Aryo. Dan mereka segera membuka kurungan itu. Setelah itu, Rojali berinisiatif memberitahu Raden Aryo tentang hal itu dengan mendatangi rumahnya Raden Aryo. Raden Aryo dan anak buahnya yang baru saja pulang pun dibuat terkejut dengan pengakuan Rojali dan langsung ikut hansip itu untuk melihatnya. Singkat cerita, sampailah juragan itu di tempat Susana berada. Namun sayangnya setelah Susana menoleh ke suaminya, wajah wanita itu telah berubah menjadi orang lain berbeda dengan pandangan Japra dan Rojali. Mereka masih melihat wanita itu sebagai Susana. Akhirnya kedua hansip itu pun diomeli sama Raden Aryo gara-gara telah mempermainkannya. Rojali membawa Susana ke rumahnya, namun beberapa saat kemudian Japra datang memberitahu Rojali bahwa sebenarnya Susana telah meninggal. Hal itu membuat Rojali kaget. Muncul ide konyol dari si Japra untuk membuktikan wanita yang ada di dalam rumah Rojali itu memang beneran setan atau bukan.
Dia sudah membawa abu jenazah yang mati untuk diberikan kepada Susana karena katanya setan akan terbakar jika terkena abu jenazah. Japra dan Rojali kembali masuk ke dalam rumah dan di sana Susana sedang menyiapkan mie goreng untuk mereka berdua. Sementara Japra menyantap mie goreng itu, Rojali menyiapkan abu jenazah untuk diseduh di dalam minuman kopi. Karena terlalu blow on, si Rojali malah ikutan minum kopi yang sudah dicampurkan dengan abu jenazah. Sehingga pada saat itu dia semprotkan ke mangkok mie goreng, makanan itu berubah menjadi belatung. Mereka pun ngacir tunggang langgang saat Susana sudah berubah menjadi sundel bolong. Kemudian Surya datang untuk menjelaskan kepada Japra dan Rojali bahwa sundel bolong itu memang beneran Susana, istri Raden Aryo. Surya menceritakan kepada dua hansip itu, Surya dan Susana akan menyelamatkan bayi Susana yang ada dalam bahaya di rumah Raden Aryo. Surya juga bilang pada mereka bahwa Minati dan Aryolah yang telah membuat Susana meninggal. Esok harinya, Minati datang ke rumah dukun Kijaya. Betapa terkejutnya dia saat melihat dukun kebanggaannya telah tewas secara mengenaskan. Malam harinya saat Minati menyisir rambutnya, dia tidak sadar bahwa dia juga menyisir rambut Susana yang sudah berada tepat di atas kepalanya dan menghilang begitu saja. Namun suara cekikikan sendal bolong itu masih menggema di sana, yang kemudian Susana muncul di hadapannya. Minati pun ketakutan dan minta ampun, tapi dia disadarkan oleh Aryo yang segera datang. Dengan gugupnya Minati menjelaskan bahwa dia telah diteror oleh Susana dan minta untuk segera dicarikan orang pintar. Namun Aryo tidak percaya apa yang dikatakan Minati. Minati lalu mengajak Aryo untuk melihat kuburan Susana yang ternyata memang sudah terbongkar. Aryo lalu menduga Suryalah yang telah mencuri mayat Susana. Aryo lalu bertanya kenapa Minati sampai menyantet Susana. Minati mengatakan dia cemburu kepada Susana dan Minati takut kalau Aryo meninggalkan dirinya. Mereka kemudian mendatangkan dukun lagi yang bernama Kisabrang untuk melindungi rumahnya. Dukun berambut putih itu memberikan sebuah cermin dan keris kecil pada Minati untuk mencegah datangnya Susana lagi. Malam berikutnya dirayakanlah syukuran pesta panen. Japra dan Rojali yang sudah bekerja sama dengan Surya sudah berada di rumah Aryo untuk membujuk anak buah juragan itu agar mau datang ke acara pesta. Berbagai macam cara mereka lakukan dan akhirnya anak buah Raden Aryo pun berangkat. Sementara Surya yang sudah berada di tempat syukuran itu bekerja sama dengan seorang wanita untuk membuat anak buah Raden Aryo mabuk sehingga Surya lebih mudah memasuki rumah Aryo. Di waktu yang sama tiba-tiba Rati hidup lagi dan kembali ke rumah majikannya. Di hadapan Aryo dia mengaku habis menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Tanpa menaruh rasa curiga, Aryo langsung menyuruh pembantunya itu masuk ke dalam rumah. Raden Aryo bertanya di mana keberadaan anak buahnya yang lain kepada Japra dan Rojali. Rati yang menyelonong masuk ke dalam rumah dipergoki oleh Minati. Dia lalu izin masuk ke kamar bayi Susana untuk memeriksa. Minati yang curiga kemudian mengikuti wanita itu. Setelah Rati melihat ranjang bayi, ternyata bocah yang baru lahir itu tidak berada di sana. Rati menanyakan keberadaan bayi Susana kepada Minati. Sementara Minati yang semakin menaruh curiga langsung menodongkan keris pemberian dukun itu ke hadapan Rati. Namun ternyata benda itu tidak berpengaruh apa-apa buat pembantu itu. Barulah saat Rati berjalan ke kamar Minati, Minati menggunakan cermin untuk melihat wujud asli pembantunya. Betapa terkejutnya Minati. Ternyata punggung Rati bolong, yang berarti dia adalah Susana yang berubah wujud. Susana tertawa ngakak dibarengi lampu-lampu di sekitarnya pecah dan mulai mati. Ditambah lagi pintu rumah terkunci dari dalam. Anak buah Raden Aryo yang terjaga di luar terpaksa memecahkan pintu rumah dan membukanya. Dia mencari keberadaan Minati, namun dia malah diteror dan dihabisi oleh Susana. Sementara itu, Aryo dan Japrak menjemput anak buahnya yang ada di acara syukuran agar segera pulang. Sesampainya di rumah, Aryo segera masuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Dia masuk ke kamar Minati dan menemukan bayinya masih aman. Di sana Aryo menemukan istrinya yang ketakutan di kamar mandi. Di saat yang sama, Surya datang dan masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan bayi Susana. Namun dia malah bertemu dan berhadapan dengan anak buah Raden Aryo.
Surya hampir saja berhasil mengalahkan mereka. Tetapi kedua anak buah Raden Aryo berbohong akan mengalah, sehingga pada saat Surya lengah mereka pun menangkap dan hampir membacoknya. Beruntung Susana segera datang dan menyelamatkan kekasihnya. Namun si botak itu malah meniupkan suling bambunya yang membuat Susana lemah. Namun Surya dengan cepat mendorong peniup suling itu sehingga Susana bangkit kembali dan menghabisi mereka. Susana kemudian bertemu dengan Aryo dan Minati yang membawa bayinya. Minati mengancam akan membunuh bayi itu jika Susana sampai berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian Ki Sabrang datang dan melemparkan paku pada tubuh Susana. Sedangkan Raden Aryo menembak sundel bolong itu hingga tersungkur. Surya kemudian masuk dan menghajar Aryo dengan goloknya hingga jari-jari juragan itu terputus. Dan ketika Ki Sabrang siap menancapkan paku di kepala Susana, Surya yang bertarung dengan Raden Aryo datang tepat waktu mengambil senapan milik Aryo dan menembak dukun itu. Tubuh Susana tiba-tiba melemas hingga Surya terpaksa mencabut paku-paku yang menancap di tubuhnya. Susana kemudian pulih kembali dan dia menancapkan salah satu paku itu ke kepala Ki Sabrang hingga dukun itu tewas. Sundel bolong itu juga membunuh Aryo dengan senapannya. Sementara itu Minati berusaha kabur dengan membawa bayinya Susana. Tapi wanita itu tidak mungkin bisa lolos. Dia nekat melemparkan bayi itu dan untungnya Susana dapat menyelamatkan dengan tumpukan jerami. Lalu dia memeluk bayi itu. Mendengar teriakan Minati, Susana meletakkan bayinya kembali dan mengejar wanita itu. Susana benar-benar murka. Dia membuat Minati tak berdaya dan tersungkur. Sedangkan Surya segera menyelamatkan bayi Susana sambil menyaksikan adegan Minati dibantai oleh Susana. Minati dibuat mati dengan cara yang sama yang dialami Susana, di mana Susana menjebol punggungnya wanita itu hingga tewas. Akhirnya dendam Susana pun terbalaskan. Setelah itu Susana meminta bayinya dari Surya dan dia bahagia bisa berkumpul kembali dengan kekasihnya. Susana ingin Surya membunuh bayinya dengan golok yang dia bawa. Begitu juga dengan Surya sendiri, diminta untuk bunuh diri dengan golok itu agar benar-benar bisa berkumpul bersama. Surya pun bingung harus bagaimana. Dia tidak ada pilihan lain dan tak mungkin tega membunuh bayi itu. Sehingga sambil memeluk Susana, Surya terpaksa menancapkan paku dari Ki Sabrang tepat di atas kepala kekasihnya tersebut. Akhirnya Susana harus benar-benar meninggal untuk kedua kalinya. Di akhir cerita, Surya kembali menguburkan jasad kekasihnya secara layak sebagaimana mestinya. Surya juga rela membesarkan bayi yang dilahirkannya Susana, meskipun dia tahu itu bukan anak kandungnya. Dan film pun selesai.